Pertama, dalam menjadi leader gitu ya, kita harus menjadi leader yang melayani. Jadi kita menjadi leader yang harus siap membantu kalau ada tim kita yang mengalami masalah. Goalnya adalah kalau misalnya tim kita ada kendala atau masalah, kita harus jadi nama pertama tuh yang muncul di pikiran mereka gitu ya. Nah, kemudian saya juga berusaha menjadi teman mereka gitu. Jadi bukan hanya siap untuk membantu mereka dalam kerjaan, tapi bisa jadi teman ngobrol juga gitu. Jadi pada saat di kerjaan kita bisa berkembang bareng, nah di luar kerjaan kita bisa seru-seruan bareng gitu sih. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di acara Helping Others Grow, yaitu acara yang diusung untuk memberikan informasi yang bisa mengubah cara pandang kita untuk keep growing dengan menghadirkan para narasumber yang akan sharing based on success story mereka. Saya Novita, tuan rumah Helping Others Grow pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan sebelumnya, kita udah berbincang dengan Nathan, di mana Nathan saat itu sebagai fresh graduate menjatuhkan pilihannya untuk berkarir di Andal Software. Dan luar biasanya berhasil menjadi seorang leader dalam waktu yang relatif singkat. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang kembali dengan Nathan, di mana kali ini kita akan membahas mengenai detail pekerjaannya, serta suka dukanya sebagai seorang bisnis analis leader. Yuk, kita langsung aja mulai bincang-bincangnya. Hai Nathan, selamat datang kembali ya di acara Helping Others Grow. Semoga nggak bosan-bosan ya. Enggak dong Kak Nov, justru saya senang diundang kembali di acara Helping Others Grow ini. Ya, hari ini kita mau ngebahas nih mengenai bisnis analis nih Tan. Nah, boleh diceritain dong ke kita bisnis analis tuh kerjanya ngapain aja sih? Oke, jadi kalau bisnis analis di Andal Software itu kita menggali requirement dari calon customer kita. Nah, Andal Software saat ini punya dua produk utama. Yang pertama itu Andal Paymaster dan yang kedua Andal Linkage. Andal Paymaster berfungsi untuk pengelolaan gaji atau payroll yang digunakan oleh tim HR payroll. Nah, sedangkan si Andal Linkage ini itu sebagai employee self-service, di mana nantinya karyawan bisa melakukan pengajuan cuti, izin, absensi, klaim, dan lain-lain. Nah, di awal sebelum masuk ke fase implementasi, bisnis analis akan gali terlebih dahulu detail kebutuhan dari calon customer melalui satu sesi detail assessment. Dan selanjutnya kita tuangkan dalam dokumen yang namanya URD atau User Requirement Document. Oke, tadi Nathan ada sebutkan mengenai URD gitu ya. URD itu apaan sih dan seberapa penting sebagai seorang bisnis analis untuk membuat URD itu sendiri? Oke, User Requirement Document atau URD ini sendiri adalah dokumen yang di dalamnya tertuang requirement maupun proses bisnis yang ada di calon customer. Nah, selanjutnya URD ini akan digunakan sebagai pedoman pada saat implementasi Andal Paymaster dan Andal Linkage-nya oleh si System Integrator. Nah, makanya URD ini sangat berperan penting ya dalam suatu project gitu ya. Nah, jadi dalam pembuatannya URD ini nggak boleh asal-asalan karena sangat dapat menentukan apakah projectnya berjalan dengan smooth atau enggak. Oke, berarti URD ini penting banget ya, dan sebagai seorang bisnis analis harus hati-hati banget nih dalam membuatnya gitu ya. Nah, kembali lagi menjadi bisnis analis, kira-kira skill seperti apa sih yang harus dimiliki sebagai seorang bisnis analis? Oke, kalau ditanya skill yang harus dimiliki untuk menjadi seorang bisnis analis, saya akan bagi menjadi dua ya. Yang pertama itu dari soft skill-nya. Nah, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sesuai dengan kebutuhan job desk-nya. Di mana kita akan lebih banyak menggali dan mendengarkan proses bisnis yang ada di calon customer sekarang. Nah, yang kedua itu ada dari hard skill-nya. Nah, dari hard skill itu lebih ke penguasaan flow sistem aplikasinya. Nah, ini harus detail dan matang nih, sehingga kita bisa memberikan solusi terbaik untuk calon customer kita. Oke, tadi Nathan sebutkan mengenai hard skill dan soft skill. Saya setuju sih, kedua hal ini tuh harus berperan penting dalam sebagai seorang bisnis analis ya. Nah, bicara mengenai hard skill dan soft skill gitu, kira-kira tantangan seperti apa sih yang sering ditemukan di lapangan sebagai bisnis analis? Oke, tantangan sebagai seorang bisnis analis itu kita harus terus belajar dan menjaga engagement yang baik dengan customer kita. Dan tentunya ya terus kita harus update diri terus gitu ya. Karena sebagai seorang bisnis analis kita juga dituntut untuk dapat memberikan konsultasi, feedback dan juga masukan baik secara aplikasi maupun proses bisnis agar dapat menambahkan value kepada customer kita. Oke, tadi kita udah ngomongin skill, sudah ngomongin tantangan. Nah, saya mau denger nih cerita dari Nathan. Sharing dong pengalaman menariknya ketika ketemu customer, baik suka maupun dukanya ke kita hari ini. Oke.
Kalau dari pengalaman itu kita banyak ketemu tipe-tipe customer ya. Iya. Gitu. Jadi ada tipe customer yang orangnya detail. Detail gitu tuh bawel maksudnya gitu ya? Iya, bisa dikatakan kayak gitu lah ya. Jadi selalu bertanya sampai detail gitu ya. Nah, kita harus tetap bisa keep up nih gitu, menjelaskan secara detail juga, baik secara teknis maupun secara proses bisnisnya gitu. Ada lagi calon customer yang kurang mengerti nih dengan bahasa teknis atau secara flow system. Nah, kita sebagai business analyst juga harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Oke, berarti communication skill juga penting banget Iya, di situ ya. Penting banget. Ada lagi nggak mungkin pengalaman yang seru atau menarik yang mau di-sharing? Oke, keseruan lainnya itu sebagai seorang business analyst, kita ketemu banyak orang sih gitu. Mulai dari CEO atau BOD sampai ke level user ya. Nah, biasanya kalau kita ketemu dengan CEO atau BOD, kita kan bicaranya proses bisnis nih gitu secara global. Berbeda dengan user yang akan bertanya di ranah lebih ke teknis mengenai penggunaan sistemnya. Jadi kita harus bisa memposisikan diri pada saat kita berbicara dengan CEO atau BOD maupun dengan level user. Nah, sebetulnya setiap kita ketemu customer baru pasti ada cerita baru sih gitu. Ada tantangan baru dan pastinya punya kesan sendiri-sendiri. Itu sih yang buat seru. Oke, banyak banget ya pengalaman serunya ya. Nah, balik lagi sebagai bisnis analis. Karena Nathan kan sekarang posisinya sebagai leader gitu ya. Boleh ceritain cara Nathan membangun tim bisnis analis yang di bawah Nathan sehingga tim itu menjadi tim BA yang andal gitu. Oke. Yang pertama dalam menjadi leader gitu ya, kita harus menjadi leader yang melayani. Jadi kita menjadi leader yang harus siap membantu kalau ada tim kita yang mengalami masalah. Goalnya adalah kalau misalnya tim kita ada kendala atau masalah, kita harus jadi nama pertama tuh yang muncul di pikiran mereka gitu ya. Nah, kemudian saya juga berusaha menjadi teman mereka gitu. Jadi bukan hanya siap untuk membantu mereka dalam kerjaan, tapi bisa jadi teman ngobrol juga gitu. Jadi pada saat di kerjaan kita bisa berkembang bareng, nah di luar kerjaan kita bisa seru-seruan bareng gitu sih. Oke, bisa dibilang sebagai leader nggak harus kaku-kaku amat ya, betul, kepada timnya ya. Betul. Oke, seru banget hari ini perbincangan kita dengan Nathan mengenai bisnis analis. Nggak kerasa waktunya sudah habis. Kita harus pamitan ke teman-teman yang di rumah hari ini. Teman-teman, sepertinya kita sudah sampai di penghujung waktu. Saya berharap semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat ya. Ada poin yang dapat saya dapatkan dari bincang-bincang dengan Nathan kali ini, yaitu menjadi sukses dalam berkarir, kita harus memiliki soft skill dan juga hard skill. Dan keduanya pun harus selaras, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Sekali lagi terima kasih ya Tan buat waktunya hari ini udah berbagi keseruan mengenai bisnis analis. Mungkin ada yang mau Nathan sampaikan buat teman-teman di rumah hari ini? Oke, intinya sih apapun yang kamu kerjakan saat ini, lakukan yang terbaik. Jalani dengan sepenuh hati, bekerja dengan hati, dan terus mau belajar hal baru untuk menambah value kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Semoga berkat kebaikan akan segera hadir buat kita semua. Ikutin terus acara Helping Others Go yang akan tayang setiap hari Senin melalui channel YouTube Andal Software. Kami akan selalu hadirkan materi dan narasumber yang bisa berbagi kiat-kiat untuk menjadikan kita sosok yang mau terus bertumbuh dan berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share materi ini untuk berbagi berkat kebaikan buat teman-teman yang lain. Apabila ada permintaan pembahasan materi, silakan menghubungi kami melalui telepon dan email di bawah ini, atau bisa langsung put di kolom komentar. Sampai jumpa minggu depan dengan topik dan narasumber yang tentunya tidak kalah menarik. Stay safe, stay healthy, and keep growing. Bye-bye!